Halo pemirsa, hanya karena mobil nyaris bersenggolan, pasangan suami istri di Medan babak belur dianiaya tetangganya. Saya Nawawi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya 87 jajaran muda. 86. Kebakaran permukiman padat di ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur membuat panik warga. Penyebabnya diduga akibat korsleting listrik. Petugas kesulitan memadamkan api karena lokasi berada di gang sempit. Kebakaran ini terjadi di pemukiman padat di Jalan Satria Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur pada siang hari sempat membuat warga panik. Api dengan cepat membesar membakar salah satu rumah warga. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lain. Petugas sempat kesulitan lantaran lokasi kebakaran yang berada di dalam gang sempit. Diduga kebakaran ini terjadi dari korsleting listrik. Dugaan penyebab yang sementara ini adalah korsleting listrik. Ya. Tadi penghuninya melihatnya tapi dia panik juga, ya. Bisa memadamkan. Akhirnya api membesar. Yang terbakar hanya satu rumah, ukuran 6 kali 12. Kendala dan kesulitannya apa sih Pak dalam proses pemadaman kali ini? Ini gang kecil, jadi maksudnya terlalu jauh dari dari jalan besar depan itu. Ya, jadi... Tak ada korban dalam kejadian ini. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Sebuah minibus dirusak massa karena ugal-ugalan menabrak satu mobil dan 10 motor di Jalan Permata Hijau, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga kesal karena pengemudi yang diduga mabuk kabur ke arah Kebayoran Lama. Mobil minibus ini rusak parah usai diamuk warga di Jalan Permata Hijau, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada dini hari. Minibus ini jadi sasaran kemarahan warga lantaran sang pengemudi melaju ugal-ugalan menabrak mobil dan sejumlah pengendara motor. Kecelakaan berawal saat pelaku bersama rekan wanitanya berkendara menabrak 4 motor di Jalan Batusari, Kebonjeruk. Usai menabrak, pelaku yang diduga mabuk minuman keras malah kabur ke arah Kebayoran Lama. Sejumlah pengendara yang mengetahui kejadian langsung mengejar pelaku hingga berhasil menghentikannya di perempatan Jalan Permata Hijau. Saksi menyebut dalam kondisi tersesak dan panik, pelaku melakukan aksi nekat dengan melaju mundur dan melawan arah hingga akhirnya menabrak 6 motor dan 1 mobil. Korbannya kalau yang 5 itu kan 4. Kalau yang ini cuma motor dikasih 10-an. Oh, semua ada 10? Nah, kalau motor kurang lebih loh. Tapi kalau yang korban yang luka-luka ya ada 4, yang di 4 doang nih. Semuanya luka-luka pada ada yang tewas? Yang luka-luka nggak ada yang tewas ya? Nggak ada. Di belakang pengaruh minuman alkohol nggak? Saya minum banyak saya. Saya ngamannya yang tadi. Kalau nggak tadi sama RW saya, ya kan orang warga sini kan. Masa yang makin emosi dengan ulah pelaku langsung menghakiminya dan merusak mobil. Sementara rekan wanita pelaku berhasil melarikan diri. Tak ada korban dalam peristiwa tabrak lari ini, sementara pelaku langsung diamankan ke Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. 3 orang tewas akibat mobil minibus menabrak truk di ruas tol Solo Semarang Boyolali, Jawa Tengah. Truk yang ditabrak kabur. Kecelakaan maut melibatkan minibus ini terjadi di ruas tol Solo Semarang, kilometer 482, Desa Metu, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Petugas Satlantas Polres Boyolali langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian, mencari tahu penyebab dari kecelakaan yang melibatkan satu truk dan diketahui kabur usai kejadian. Kecelakaan terjadi saat minibus yang dikemudikan korban warga Depok melaju dari arah barat menuju ke timur atau dari Semarang ke Solo dengan kecepatan tinggi. Di lokasi, minibus menabrak truk kontainer yang tak dikenal yang berada di depannya. Akibatnya pengemudi tewas di lokasi kejadian sementara 2 lainnya tak tertolong saat perjalanan ke rumah sakit.
Minibus rusak parah diamankan ke kantor Satlantas. Berapa kendaraan waktu Ya cuman ada satu itu hancur, Bu? hancur. Terus untuk korbannya sendiri berapa, Bu? Yang di dalam itu ada penumpangnya 4. Yang satu udah bisa diselamatkan. Yang 3 kayaknya udah meninggal. Duga untuk pengemudi ngantuk ataupun hilang konsentrasi sehingga menabrak kendaraan yang berjalan searah di depannya. Kejadian yang tadi malam itu terdapat korban, yaitu 1 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan untuk 2 itu luka berat, yang 1 kita kategorikan luka ringan. Kecelakaan ini masih diselidiki Satlantas Polres Boyolali, termasuk memburu truk yang ditabrak. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta melaporkan. Pencurian motor di rumah kos di Sawah Besar, Jakarta Pusat terekam CCTV. Hanya dalam 3 menit, pelaku merusak gembok pagar dan menggasak 2 motor milik pengemudi ojek online. Kamera CCTV ini merekam aksi 2 pelaku menyatroni salah satu rumah kos di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada dini hari. Dalam waktu kurang dari 3 menit, pelaku merusak gembok pagar dan menggasak 2 motor terparkir milik penghuni kos. Kedua korban yang merupakan pengemudi ojek online baru menyadari motornya raib saat akan beraktivitas di pagi hari. Meski dari rekaman CCTV terlihat hanya 2 pelaku, namun korban meyakini masih ada 2 pelaku lain yang ikut dalam aksi ini dan bertugas menunggu sambil mengawasi situasi sekitar. Ini baru sadar tuh pas ada salah satu orang kos keluar, dia mau buang air kecil. Nah keadaan itu udah terbuka lebar. Nah udah gitu dia udah bangunin suaminya tuh buat ngecek motor-motor. Nah ternyata ada dua motor yang hilang, yang penghuni kos ini. Udah kaget pas dilihat CCTV. Soalnya itu yang ngambil tuh ada sekitar 4 orangan tuh, Bang. Keduanya telah melaporkan aksi pencurian motor ini ke polisi dan berharap pelaku bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Kesal ditilang polisi karena tak pakai helm, seorang pengendara nekat membakar motornya di Jalan Raya Cirendang, Kuningan, Jawa Barat. Aksi ini mengejutkan pengguna jalan. Motor ini dibakar oleh Asep, pemiliknya di depan pos polisi Jalan Raya Cirendang, Kuningan, Jawa Barat. Api juga menyambar sepeda motor yang ada di sampingnya. Warga dan polisi berupaya memadamkan api. Peristiwa berawal saat Asep, pengendara motor, diberhentikan polisi karena tidak memakai helm. Surat kendaraan dan SIM-nya juga belum diperpanjang. Diduga kesal ditilang, Asep membakar motornya. Pelaku diamankan polisi. Dari keterangan keluarga, Asep diduga mengalami gangguan mental. Hanya karena mobilnya nyaris bersenggolan, pasangan suami istri di Medan, Sumatera Utara babak belur dianiaya tetangganya. Ironis, penganiayaan ini disaksikan anak-anak korban yang masih di bawah umur. Rudi, 47 tahun, terus memegang besi usai menganiaya pasangan suami istri Darwin Tanadi, 42 tahun, dan Agustina, 35 tahun, di Komplek Ivori lingkungan 3 Kota Medan, Sumatera Utara. Keributan antar tetangga ini membuat luka di kepala dan tangan kedua korban. Peristiwa bermula saat korban yang mengendarai mobil bersama istrinya hendak keluar komplek, namun di saat bersamaan pelaku mengendarai mobilnya dengan mundur dari halaman rumahnya. Khawatir bersenggolan, korban lalu mengklakson pelaku. Pelaku yang tidak senang keluar dari mobil dan menghardik korban hingga terjadi ketegangan. Pelaku yang emosi lalu mengambil sebilah besi dari dalam mobil dan memukul korban. Pemukulan terjadi di depan anak-anak korban yang masih di bawah umur. Istri korban yang mencoba melerai ikut dianiaya di bagian kepala dan tangan. Inilah baru ini hari kasih tahu sama aku. Tapi ini benar warga kita, Pak? Betul, dua-dua warga. Kita ya. Orang sebelah rumah, bukan jauh. Informasi ada korban di rumah sakit ya, Pak Kep ya? Iya, masih trauma kabarnya. Ya sih. Kedua korban dirawat intensif di rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan.
Seorang pria mengaku wali murid mencuri laptop di sekolah dasar negeri di Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelum beraksi, pelaku berpura-pura ingin bertemu petugas tata usaha sekolah. Seorang pria masuk ke ruangan guru di SD Negeri 16 Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku sempat memeriksa sejumlah barang di meja guru. Sebuah laptop yang berisi data siswa dan sedang menyala dibawa oleh pelaku. Peristiwa ini baru diketahui pada siang hari usai para guru selesai mengajar. Sebelum beraksi, pelaku mengaku sales tinta printer. Namun setelah diizinkan masuk, pelaku yang sempat bertemu seorang guru mengaku sebagai wali murid dan ingin ke ruang tata usaha. Suasana yang kosong karena ditinggal mengajar membuat pelaku leluasa beraksi. Izin kepada satpam di sini, beliau ingin menawarkan tinta, jadi merupakan sales datang ke sekolahannya. Maka satpam kami mengizinkan untuk masuk. Kemudian setelah di dalam ditanyakan oleh salah satu guru yang melihat, kebetulan kalau kami yang lain sedang bekerja, sedang sibuk ngurusin anak-anak, ada guru yang melihat, dia mengakunya sebagai wali murid. Kasusnya dilaporkan ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakri suaminya divonis 1 tahun penjara karena terbukti bersalah dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Nia dan Ardi Bakri menyatakan banding karena keberatan dengan vonis hakim yang menjatuhkan hukuman pidana, bukan rehabilitasi. Ya Mbak, terlihat. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Sun Tipanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansa Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansa Bakri oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. Terdakwa Nia Ramadhani sempat menangis mendengarkan vonis masing-masing 1 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nia dan Ardi Bakri suaminya serta seorang supir dinyatakan terbukti bersalah atas kasus penyalahgunaan narkoba. Keberatan dengan vonis hakim yang dijatuhkan hukuman pidana bukan rehabilitasi, Nia dan Ardi langsung menyatakan banding. Secara hukum wajar ketika para terdakwa mengajukan banding karena putusan dirasakan tidak adil. Seharusnya putusan itu harus sesuai dengan fakta persidangan. Fakta hukum yang ada dalam persidangan jelas sekali mereka adalah korban penyalahgunaan narkotika yang wajib direhabilitasi. Dalam sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Nia dan Ardi Bakri sang suami serta supir pribadinya 12 bulan masa rehabilitasi di RSKO Jakarta Timur. Saat itu, Nia menilai tuntutan jaksa tidak sesuai asesmen BNN. Kami mendengar hasil tuntutan, sejujurnya sedikit kaget karena hasil asesmen terpadu yang dilakukan oleh BNN, kami dirujuk 3 bulan rehabilitasi. Tetapi barusan kami dengar tuntutannya katanya 12 bulan. Saya nggak tahu atas dasar apa itu. Nia Ramadhani ditangkap di rumahnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan setelah polisi menangkap supir Nia yang kedapatan membawa sabu yang diakui milik Nia Ramadhani. Saat digeledah didapati alat isap sabu dan Nia mengaku usai mengkonsumsi sabu bersama Ardi Bakri suaminya. Tim Liputan melaporkan. Menolak rujuk seorang wanita dan anaknya disiram air keras oleh mantan suaminya. Korban dan anaknya mengalami luka bakar. Informasinya sesaat lagi di Sergap.